Film dibuka, kita diperlihatkan sekelompok psikopat yang sedang menjalankan aksinya menguliti seorang manusia. Di sisi lain, polisi Korea yang bernama Seng Hyun akan menangkap aksi bejat mereka itu. Namun ketahuan dan dia juga dieksekusi. Jae-hwan datang, namun sudah terdengar suara tembakan. Itu membuatnya panik dan langsung masuk ke dalam. Naas, Seng Hyun tak luput dari aksi bejat para psikopat itu. Ki-nam sebagai dokter bedah akan menangani kematian Seng Hyun, sedangkan Jae-hwan akan balas dendam kepada para psikopat tersebut. Scene beralih, para polisi rapat tentang rencana untuk penangkapan para psikopat tersebut. Sedangkan di sisi lain, seorang psikopat yang bernama Jin Hyuk sedang asik menguliti korbannya. Kantor polisi dapat laporan bahwa psikopat Jin Hyuk sedang beraksi. Mereka langsung bergegas ke lokasi. Tak lupa, Jae-hwan menasehati Min Sung untuk jangan tergesa-gesa dan terus selalu di belakangnya. Jin Hyuk sadar dalam penangkapan itu. Ia langsung mematikan lampu kemudian melarikan diri. Jae-hwan dan Min Sung mengejarnya sampai ke hutan. 내 뒤에 있어. 네. Min Sung melaporkan pengajaran mereka kepada kapten tim, sedangkan Jae-hwan terus mengejar Jin Hyuk sampai mereka terjatuh ke jurang. Namun, jejak mereka tak ditemukan. Berbulan-bulan sudah pencarian Jae-hwan dan psikopat Jin Hyuk, namun tak kunjung ditemukan. Istri Jae-hwan dan anaknya juga sudah menyerah. Akhirnya pencarian pun diberhentikan. Saat semua polisi sudah berdamai atas kehilangan Jae-hwan, tiba-tiba sebuah mobil dengan ugal-ugalan menabrak tiang pembatas di depan kantor polisi. Saat dilihat, ternyata itu adalah Jae-hwan dan psikopat Jin Hyuk. Dengan segera mereka membawa keduanya. Namun dari tragedi itu ada sedikit keanehan. Jae-hwan hilang ingatan, sedangkan psikopat Jin Hyuk merasa dirinya adalah Jae-hwan. Dan benar saja, dia merasa jiwa mereka sudah tertukar. Jin Hyuk mau menceritakan kejadian sebulan yang lalu, namun ia ingin menceritakannya sama Min Sung saja, karena ia yakin Min Sung akan mempercayai bahwa dia adalah Jae-hwan. Sebulan yang lalu, ia diseret dan kepalanya ditutupi dan dibawa ke sebuah tempat. Namun ia sempat melihat nama tempat itu, yaitu Chungwo. Setelah masuk, ia dibaringkan di ranjang yang terus bergoyang. Setelah itu, ia tak sadar apa yang terjadi lagi. Kembali lagi, ia meyakinkan Min Sung bahwa ia adalah Jae-hwan dengan mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan ke Min Sung, yaitu jangan tergesa-gesa dalam bertugas dan jangan mendahuluinya. Mendengar semua ucapannya, Min Sung mendatangi Jae-hwan hanya untuk meyakinkan bahwa tubuh mereka benar-benar tertukar. Melihat reaksi Jae-hwan yang biasa saja, itu membuat Min Sung yakin bahwa tubuh mereka sudah tertukar. Itu berarti Jin Hyuk adalah Jae-hwan dan Jae-hwan adalah Jin Hyuk. Jadi sekarang namanya kita ganti ya. Pria psikopat adalah Jae-hwan dan polisi adalah Jin Hyuk. Oke, lanjut. Tak lama, Jin Hyuk mendatangi Jae-hwan. Ia mengancam akan memperkosa istri dan anaknya, kemudian akan memutilasi mereka berdua jika Jae-hwan tak mau mengikuti apa yang ia inginkan. Karena ancaman itu, mau tak mau Jae-hwan mengikuti semua keinginannya. Jae-hwan mulai menceritakan semua kisah hidupnya, sehingga Jin Hyuk memahami sifat dan karakter Jae-hwan tersebut. Di sisi lain, Min Sung mendatangi Chungwo, tempat Jae-hwan disekap. Melihat tempat dan ranjang bergoyang yang dikatakan Jae-hwan, itu membuatnya semakin yakin bahwa tubuh mereka benar-benar tertukar. Jin Hyuk sendiri terus mendengarkan rekaman tentang pribadi Jae-hwan. Sebelum pulang dari rumah sakit, Jin Hyuk kembali mengejek Jae-hwan dengan merangkul istrinya. Akhirnya, Jae-hwan dibawa ke penjara. Namun saat di dalam, ia mengantuk-antukkan kepalanya ke dinding agar berdarah. Karena tingkahnya itu, ia dilarikan ke rumah sakit. Namun saat perjalanan menuju rumah sakit, ia berhasil melarikan diri. Itu membuat semua polisi panik dan terus mencarinya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia datang ke rumahnya dan bertemu dengan Jin Hyuk. Di situ Jin Hyuk mengasih handphone dan menyuruhnya mencari 3 orang psikopat lainnya yang sudah melaporkannya ke polisi. Jae-hwan bingung bagaimana ia bisa mendapatkan 3 psikopat itu. Namun Jin Hyuk akan mengasih petunjuk dan pasti 3 psikopat itu percaya dengan Jae-hwan.
karena tubuh yang dipakainya saat ini adalah tubuh Jin Hyuk. Untuk membantunya, ia menelpon Min Sung dan mereka akan bertemu di rumah para gelandangan. Tak lama kakek tua mendatangi Jae-hwan dan mengajaknya ke toilet. Di situ baku hantam pun terjadi. 니들처럼 동료를 팔아먹진 않거든. 아까부터 이상한 그 노인네 눈치는 존나게 빠르. Tak lama Min Sung datang. Akhirnya mereka membawa kakek tua itu ke tempat di mana Jae-hwan disiksa. Sampainya di sana, dengan setruman tegangan tinggi, akhirnya kakek tua itu mengaku bahwa kelompok mereka ada 4 orang, yaitu si kakek tua itu, Lee Jae-cheol, Park Seok-man, dan Yohan. Dari interogasi itu, akhirnya mereka mengetahui lokasi Park Seok-man, salah satu dari kelompok psikopat tersebut. Setelah Min Sung pergi membawa si kakek tua itu, tiba-tiba Jae-hwan mendadak mendapatkan ingatan Jin Hyuk. Di kantor polisi, Min Sung menceritakan kepada kapten bahwa Jae-hwan dan Jin Hyuk bertukar tubuh, dan yang memberi informasi tentang penangkapan si kakek tua itu adalah Jae-hwan yang memakai tubuh Jin Hyuk. Kapten sedikit tidak percaya, tapi percaya tak percaya kenyataannya seperti itu. Jin Hyuk menyuruh Jae-hwan datang ke distrik Majang karena target selanjutnya ada di sana. Dan benar saja, Park Seok-man berada di sana. Tanpa basa-basi, mereka langsung baku hantam. Jae-hwan kalah dan digantung. Di sisi lain, Min Sung terus mencari Jae-hwan. Kembali lagi ke Jae-hwan, ia akan dikuliti, sama seperti yang sering mereka lakukan kepada korban-korbannya. Di saat itu pula, Jae-hwan teringat kembali apa yang terjadi pada dirinya, dan kita dibawa kembali flashback ke 1 bulan lalu, di mana Jae-hwan menyeret paksa Jin Hyuk dan menutupi mukanya kemudian membawanya ke Chungwoo. Jae-hwan mulai mempersiapkan barang-barang untuk menyiksa Jin Hyuk. Namun sekeras manapun Jae-hwan menyiksa, ia tetap tak mau memberitahu teman-temannya yang lain. Jae-hwan tak habis pikir dengan Jin Hyuk yang tak kunjung mau mengatakan rekan-rekannya yang lain. Akhirnya ia menemui Ki-nam untuk meminta tolong bagaimana caranya agar Jin Hyuk mengakui dengan kekuatan medis. Akhirnya Ki-nam membawa Jae-hwan ke laboratoriumnya, kemudian memberikan beberapa obat yang sering digunakan CIA untuk menginterogasi tahanannya. Pertama-tama, Jae-hwan memberikan suntikan yang akan membuat Jin Hyuk merasa kerasukan dan hilang ingatan. Berhari-hari terus disuntik, akhirnya Jin Hyuk hilang ingatan. Jae-hwan langsung memberikan suntikan kejujuran. Akhirnya Jin Hyuk mengakui semua teman-temannya, namun hanya ia yang bisa menangkap semua kawan-kawannya karena dia yang mengumpulkan mereka semua. Maka Jae-hwan akan memperalat Jin Hyuk untuk menangkap kawan-kawannya sendiri. Setelah Jin Hyuk mengakui semuanya, Jae-hwan memberikan suatu suntikan lagi, kemudian mengatakan bahwa Jin Hyuk sekarang bukan lagi Jin Hyuk, melainkan Jae-hwan. Lalu ia memberikan semua informasi tentang dirinya kepada Jin Hyuk agar Jin Hyuk merasa dirinya adalah Jae-hwan. Jadi dari sini kita baru dikasih tahu bahwa sebenarnya mereka bukan bertukar tubuh, namun Jae-hwan hanya memberikan suntikan ingatan baru dan dia merubah ingatan Jin Hyuk menjadi Jae-hwan. Makanya selama ini Jin Hyuk merasa kalau dia itu Jae-hwan karena otaknya sudah diberi memori ingatan baru untuk menjadi diri Jae-hwan. Sampai sini paham ya guys ya? Intinya gak ada tukar tubuh di antara mereka. Akhirnya Jin Hyuk sadar kembali bahwa dirinya adalah Jin Hyuk bukan Jae-hwan. Dengan mudah ia menghabisi Park Seok-man. Tak lama Min Sung datang. Ia masih mengira Jin Hyuk masih Jae-hwan, maka dia menolongnya. Akhirnya Min Sung pun menjadi korban dari Jin Hyuk. Jae-hwan mendengar kematian Min Sung. Dengan panik ia pergi ke TKP. Ia sangat menyesali kematian Min Sung. Karena marah ia mendatangi Jin Hyuk. Namun di situ Jin Hyuk masih berpura-pura hilang ingatan dan mengatakan bahwa Min Sung mati karena menolongnya dari Park Seok-man. Jae-hwan percaya kemudian pergi. Ia menyesali semua perbuatannya yang menghilangkan nyawa Min Sung. Akhirnya Min Sung dimakamkan dengan layak. Saat pemakaman, Jae-hwan mendapat telepon dari Yohan yang mengajak kerjasama untuk menangkap Jin Hyuk. Kemudian mengirimkan lokasi Yohan saat ini. Di sisi lain Jin Hyuk mendatangi lokasi Yohan. Akhirnya mereka pun baku hantam. Dengan mudah Jin Hyuk mengalahkan Yohan. Jin Hyuk membawa Yohan ke Chungwoo untuk disiksa. Di sisi lain, Jae-hwan melihat lokasi Jin Hyuk berada di Chungwoo.
Maka dengan bergegas ia pun pergi ke sana. Namun kapten melihat gerak-gerik Jae-hwan yang terlihat mencurigakan, maka ia pun mengikutinya. Saat sudah di lokasi, Jae-hwan langsung mencari Yohan. Karena sudah menemukannya, maka ia ingin mengembalikan ingatan Jin-hyuk. Namun dia tak tahu bahwa Jin-hyuk sudah ingat semuanya. Bahkan ia mengatakan yang membunuh Min-sung sebenarnya adalah dirinya. Saat mau menghajar Jin-hyuk, Yohan membantu Jin-hyuk untuk menghajar Jae-hwan. Kemudian Jin-hyuk mau memberikan bios memori ingatan baru ke Jae-hwan. Di sisi lain, kapten dan para anggota lainnya datang untuk menangkap Jin-hyuk. Di dalam, Jin-hyuk sempat menusukkan jarumnya ke Jae-hwan dan mengganti nama Jae-hwan menjadi Jin-hyuk. Saat di hadapan kapten dan para polisi, Jin-hyuk mengakui bahwa dia adalah Jae-hwan dan menceritakan hal-hal pribadi antara dia dan kapten, yang hal itu hanya diketahui mereka berdua. Tak lama Jae-hwan datang dan mengatakan bahwa namanya adalah Jin-hyuk. Sebab karena tadi sudah dibius dan dikasih memori ingatan baru dengan nama Jin-hyuk. Tak terima dengan semuanya, Jae-hwan langsung menghajar Jin-hyuk hingga tewas. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film yang penuh dengan plot twist. Semoga kalian terhibur dan gak bingung ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time video. Bye bye.